Kali ini saya akan membahas tentang pluralisme hukum di Indonesia, khususnya mengenai contoh penerapan hukum adat dalam sengketa tanah adat di Papua dan Kalimantan. Selamat menyaksikan teman-teman. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat. Keberagaman ini juga tercermin dalam sistem hukum yang disebut pluralisme hukum secara bersamaan dalam suatu negara. Salah satu contohnya dapat kita lihat dalam kasus tanah adat di Papua dan Kalimantan. Dalam pandangan hukum adat, tanah dianggap sebagai milik bersama atau kolonial yang diwariskan secara turun-temurun dan dikelola berdasarkan kesepakatan masyarakat adat. Sementara itu, menurut hukum nasional, kepemilikan tanah diatur berdasarkan sertifikat hak yang diterbitkan oleh negara. Perbedaan antara pandangan ini sering menimbulkan konflik. Misalnya, ketika pemerintah atau perusahaan masuk untuk membuka lahan, sementara masyarakat adat merasakan tanah tersebut adalah bagian dari wilayah adat mereka. Dari sini terlihat jelas bahwa pluralisme hukum masih hidup dan berperan penting. Namun, sistem hukum yang beragam ini juga menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut saya, pluralisme hukum tidak perlu dihapuskan karena hukum adat merupakan bagian jati diri bangsa Indonesia. Justru, pluralisme hukum perlu ditumbuh biar tumbuh dengan berdampingan dengan hukum nasional. Selama tiap seras dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, pemerintah juga harus berperan aktif dalam meyakinkan dan mengatur hubungan antara hukum adat dan hukum negara agar tidak terjadi tumbang tindih aturan. Dari kesimpulan, pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan mengembangkan agar hukum di Indonesia tidak hanya adil secara formal, tetapi juga adil secara formal, sosial, dan budaya. Terima kasih telah menyimak video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.